nggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di webinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam acara pelatihan kita. Alhamdulillah juga hostnya sudah hadir di sini, Zahara Putri Reisha, dan presenternya pun sudah hadir, alhamdulillah, yaitu Raffi Prasetyo Rusliawan. Nah, untuk memulai webinar kali ini nanti akan dipimpin oleh host kita, oleh moderator kita, dipandu dari awal sampai akhir oleh moderator kita Zahara Putri Reisha. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore, warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rosma, Raffi, dan Bu Nurma. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama lagi untuk paparan materi di hari kedua. Semoga kita selalu senantiasa sehat dan acara Visit Tibet 8 ini lancar sampai acara ini selesai. Perkenalkan, nama saya Zahara Putri Reisha, saya dari SMA Citra Nusa, dan telah hadir juga bersama kita hari ini narasumber kita, Raffi Prasetyo Rusliawan dari SMA Negeri 3 Depok. Kebetulan Raffi ini teman saya dari SMP, Ibu. Mau sharing aja. Raffi hari ini mau membawakan materi tentang bagaimana organisasi itu yang sebenarnya, karena sekarang di umur saya ini SMA ya, dari SMP pun sebenarnya sudah diajarkan organisasi seperti OSIS, Pramuka, Paskibra, begitu kan ya. Jadi hari ini Raffi akan menjelaskan bagaimana organisasi yang sebenarnya. Baik, kepada narasumber kita, Raffi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Zahara dan Ibu Rosma. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Raffi Prasetyo Rusliawan. Saya dari SMA Negeri 3 Depok. Saya kelas 10 IPA. Dan materi yang kali ini akan saya sampaikan yaitu tentang organisasi. Oke, saya izin share screen ya. Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Langsung saya mulai saja ya. Pertama, saya ingin memberitahu dulu pengalaman organisasi saya. Saya SMP mengikuti organisasi OSIS, dan untuk saat ini di SMA Negeri 3 Depok, saya mengikuti organisasi MPK. Oke, saya akan langsung menjelaskan. Oke, seberapa penting sih organisasi itu? Bagi saya, organisasi itu sangatlah penting baik di kalangan remaja maupun dewasa. Bermacam-macam organisasi bisa diikuti, tidak hanya di satu lingkungan, melainkan meluas. Dan dari organisasi yang kita ikuti ini, kita bisa melatih dan mengasah kemampuan berorganisasi kita. Bagi saya, organisasi itu adalah bagian pelengkap dari seseorang untuk menjalankan hidupnya. Tidak hanya di bidang akademik, kita juga bisa mengembangkan di bidang non-akademik. Salah satunya organisasi ini. Dan di organisasi ini, kita bisa melatih mental kita agar lebih kuat, pemikiran kita agar lebih kritis. Untuk selanjutnya, pengertian organisasi sendiri. Organisasi adalah wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan juga terkendali dalam memanfaatkan sumber daya seperti uang, material, mesin, metode, lingkungan, sarana prasarana, data, dan lain-lain. Sebagainya yang digunakan secara efisien untuk menyampaikan tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, apa sih poin penting dalam organisasi? Poin penting dalam organisasi yang pertama adalah visi. Visi kita mengikuti organisasi itu apa? Dan dari visi tersebut kita realisasikan di misi. Dan dari misi kita bisa menghasilkan potensi yang kita inginkan di organisasi itu. Selanjutnya ada struktur, ada program kerja, kerjasama, tanggung jawab,
dan terakhir ada aturan. Selanjutnya ada tujuan berorganisasi. Tujuan berorganisasi ini yang pertama adalah kita bisa mengembangkan diri kita untuk memperdalam ilmu organisasi kita, yang tadinya kita sudah mengikuti organisasi, terus kita vakum, kita pengen ikut lagi, kita bisa ikut organisasi lagi untuk lebih mengenal organisasi yang saat ini telah terjadi seperti apa. Dan yang berikutnya adalah menambah relasi. Dan yang berikutnya ada ingin menambah ilmu, terus ada hobi yang sama, dan yang terakhir adalah coba-coba. Jenis organisasi yang saya ketik di sini adalah ada 3. Yang pertama, berdasarkan jumlah orang yang memegang pucuk pimpinan. Dan yang berikutnya, ada berdasarkan sifat hubungan personal. Dan terakhir adalah berdasarkan tujuan. Untuk berdasarkan orang yang memegang puncak pimpinan, ada 2 bagian. Yang pertama bentuk tunggal, yang kedua bentuk komisi. Dan perbedaan dari keduanya adalah di bentuk tunggal itu sendiri, organisasi yang dibentuk itu terdiri dari kurang dari 10 orang. Dan untuk komisi sendiri bisa lebih dari 10 orang. Dan bisa jadi anggota tersebut bisa mencapai 50 orang jika organisasi yang dibuat itu adalah organisasi besar. Selanjutnya, berdasarkan sifat hubungan personal, organisasi formal dan organisasi non formal. Apa sih organisasi formal? Organisasi formal seperti di sekolah, seperti OSIS, MPK, dan kita bisa memasukkan ekstrakurikuler. Jadi di ekstrakurikuler itu sudah ada organisasi seperti ada ketua dan lain-lain. Itu sudah bisa kita sebut organisasi. Dan organisasi yang kedua adalah organisasi non formal. Maksudnya dari di sini adalah organisasi yang di luar lingkungan sekolah. Seperti halnya di Depok ini kita bisa mengenal yang namanya Forum Anak Depok yang telah dibuat oleh wali kota untuk mengumpulkan anak-anak berprestasi di kota Depok yang nantinya bisa membantu memajukan kota Depok ini. Selanjutnya berdasarkan tujuan, ada keuntungan dan sosial atau kemanusiaan. Jadi tujuan organisasi ini kita buat itu untuk apa dan apa sih keuntungan untuk kita para siswa dalam mengikuti organisasi ini. Seperti saya sendiri, saya mengikuti MPK di SMA Negeri 3 Depok. Saya ingin menambah ilmu baru dan ingin lebih tahu apa sih MPK itu. Soalnya bagi saya, MPK itu adalah pertama kali dan saya awam banget tentang MPK. Jadi saya hanya tahu tentang OSIS, maka dari itu saya ingin mengikuti MPK. Dan selanjutnya adalah sosial kemanusiaan. Jadi organisasi yang kita buat ini terdiri dari orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi. Nah, dari orang-orang yang ada di organisasi ini kita bisa lihat kapan organisasi ini bisa maju dan apa bagian-bagian yang mereka kasih untuk organisasi ini untuk mengembangkan organisasi ini lebih baik ke depannya. Dan yang berikutnya adalah manfaat berorganisasi. Manfaatnya apa aja sih? Yang pertama bisa kita melatih kepemimpinan. Kan kepemimpinan tuh dari tiap diri manusia harus ada ya. Jadi untuk di kalangan dewasa maupun remaja, baik itu pria maupun wanita, kita harus memiliki kepemimpinan agar di masa depan nanti kita bisa lebih paham, lebih bisa hidup mandiri, dan kita bisa mengajarkan kepada orang-orang apa sih itu kepemimpinan yang kita latih dalam mengikuti organisasi ini. Dan yang berikutnya, kita dapat membentuk kerjasama yang baik. Teamwork antara kita dan anggota itu sangat penting ya. Jadi dari teamwork itu kita bisa menghasilkan ide-ide atau masukan-masukan untuk organisasi yang kita ikuti ini. Dan dari ide-ide tersebut kita kembangkan, kita realisasikan untuk aspirasi-aspirasi kepada siswa. Dan yang ketiga, kita bisa meningkatkan wawasan kita, wawasan terhadap organisasi, terhadap ilmu-ilmu lain, seperti ilmu-ilmu struktur, ilmu kepemimpinan, ilmu anggota-anggota yang ada di organisasi tersebut, seperti itu. Dan yang keempat, kita bisa dapat mengatur waktu dengan baik. Bagi saya sendiri, mengatur waktu dengan baik itu sampai sekarang masih susah ya. Maka dari itu saya sangat butuh sekali organisasi agar saya bisa mengatur lebih baik lagi time management saya. Apalagi dalam hal
skala prioritas saya antara pendidikan dan organisasi, jadi harus benar-benar bisa membandingkan dan menyamaratakan antara pendidikan dan organisasi, seperti itu. Dan terakhir kita bisa berpikir kritis. Nah, dari berpikir kritis ini sangat penting ya bagi kita sebagai siswa dan guru, apalagi agar lebih bisa menghasilkan ide-ide yang tidak biasa kita hasilkan, seperti misalkan sebagai siswa kita bisa belajar dengan giat dengan metode yang kita buat sendiri mungkin bisa, dan sebagai guru kita bisa menjelaskan atau mengajarkan pada murid kita dengan berbagai metode yang kita kuasai, seperti itu. Dan yang berikutnya, struktur organisasi. Apa sih itu struktur organisasi? Struktur organisasi adalah komponen atau unit kerja dalam suatu organisasi. Dan struktur organisasi ini dibuat agar tanggung jawab, kedudukan, dan uraian tugas lebih jelas. Dan berikutnya saya akan menampilkan beberapa contoh struktur organisasi. Nah, seperti ini, saya di sini hanya memasukkan inti-inti dari organisasi itu di kalangan meluas, seperti ada pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan biasanya di bawah ini kita bisa ada lagi namanya komisi-komisi, seksi-seksi yang ada seperti seksi agama, pendidikan, dan lain-lain, itu bisa dimasukkan ke dalam organisasi. Dan di organisasi inti ini kita bisa menyebut atau bilang BPH, Badan Pengurus Harian. Jadi dari BPH tersebut memiliki anggota-anggota seperti komisi dan lain-lain. Dan dari gabungan itu kita bisa jadikan suatu organisasi yang baik. Dan yang terakhir adalah hambatan dalam organisasi. Hambatan organisasi itu sebenarnya sangat banyak ya, terutama masalah pribadi diri kita sendiri yang belum paham banget apa itu organisasi. Jadi dari kita mengikuti organisasi ini, kita bisa mengurangi hambatan-hambatan tersebut. Tapi hambatan yang biasa terjadi dalam mengikuti organisasi ini, yang pertama, mengatakan sesuatu yang tidak produktif. Yang kedua, marah tidak pada tempatnya. Yang ketiga, ada egoisme. Yang keempat adalah komitmen yang kurang. Dan yang terakhir adalah ketegasan pemimpin. Tapi jangan khawatir, dari hambatan-hambatan ini kita bisa mengubah menjadi suatu solusi atau ide cemerlang untuk memajukan organisasi yang kita ikuti ini. Kembali lagi ke diri kita yang ingin semangat dan berjuang untuk memajukan organisasi ini, seperti itu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Raffi untuk paparan materinya, sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat memberikan wawasan yang luas untuk kita semua. Bagi yang ingin bertanya, silakan terbuka di kolom chat atau langsung berbicara lewat mikrofon, kami persilakan. Baik, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Oke. Sebelumnya saya Givari. Sebenarnya saya satu sekolah nih sama Raffi, jadi saya ingin bertanya, Raffi, seandainya Raffi jadi pimpinan dari suatu organisasi. Nah, saya mau bertanya, seberapa penting bagi Raffi iklim kerja seluruh anggota dan bagaimana cara mewujudkan iklim kerja yang baik? Itu saja. Terima kasih ya jawabannya. Baik, terima kasih. Silakan Raffi dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Kak Givari. Pertanyaannya sangat bagus dan bisa saya jawab. Sebagai dari pandangan saya sendiri, ketika saya menjadi pemimpin di suatu organisasi, bagaimana cara saya membentuk iklim kerja dari para anggota. Dan yang saya lakukan, yang pastinya pertama, saya akan meningkatkan komunikasi, karena komunikasi itu sangat penting ya, antar BPH maupun anggota. Jadi dari komunikasi tersebut kita bisa membentuk solidaritas dan kerjasama yang baik, dan nanti kita bisa manfaatkan untuk menghasilkan ide-ide yang cemerlang untuk kita lakukan di organisasi tersebut. Dan selain komunikasi, kita pasti juga akan
memilih atau menentukan orang-orang yang memiliki jiwa semangat untuk mengikuti MPK, untuk mengikuti organisasi yang kita ikuti ini. Jadi dari orang-orang tersebut kita bisa kembangkan lagi untuk kita majukan organisasi yang kita ikuti ini dengan peran-peran yang mereka lakukan di organisasi itu. Dan selanjutnya dalam hal pengetahuan masalah berorganisasi. Jadi dari anggota-anggota yang kami pilih di organisasi ini, saya sebagai pemimpin, saya akan memilih anggota-anggota yang memiliki tujuan yang pasti, bukan hanya coba-coba mainkan untuk kepastian bersama dan untuk memajukan organisasi yang kita impikan. Seperti itu kurang lebih Kak Givari. Apakah sudah terjawab dengan jelas? Oke, jawaban yang bagus. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih juga Kak Givari. Terima kasih Kak sudah bertanya. Tadi banyak banget ilmu-ilmu baru yang kita dapat semuanya. Oh ya Pi, Zahra mau nanya boleh nggak? Boleh. Sepenglihatan Zahra dari SMP ya, kan kalau misalnya kita mau daftar OSIS atau mau daftar MPK, itu kan pasti ditanya visi dan misinya apa dan harus jelas. Dan masih banyak banget anak-anak yang bingung bedanya visi sama misi apa sih? Visi itu gimana sih? Misi itu gimana sih? Bisa nggak Pi dijelasin bedanya tuh gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih juga pertanyaannya. Jadi perbedaan visi dan misi, untuk visi sendiri itu garis besarnya jadi misi ya. Jadi misalkan sebagai contoh, visi saya masuk MPK di SMA Negeri 3 Depok untuk membangun kriteria dan pengetahuan anggota MPK menjadi lebih luas. Dan di misi tersebut kita bisa jalankan visi yang saya inginkan itu seperti membuat mading yang berisi informasi-informasi tentang MPK, seperti itu kurang lebihnya. Apakah sudah terjawab jelas? Sudah. Jadi intinya visi itu kayak kita mau ngapain nih. Misinya itu hal-hal apa yang harus kita lakuin agar si tujuan kita ini tercapai gitu kan? Betul. Bahasa mudahnya begitulah. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Boleh ikutan nimbrung? Jadi boleh gini. Dong, Ibu. Boleh Ibu. Kayaknya seru banget kan? Jadi gini, jadi pertanyaan nih, selama masa pandemi ini MPK di SMA itu bagaimana sih menjalankan organisasinya jarak jauh nih ya, jarak jauh bagaimana caranya? Itu aja coba. Oke, sebelumnya karena saya baru daftar banget ya, jadi kemarin baru habis kelar LDK Puncak, jadi belum peresmian. Jadi untuk menjalankan program kerja selama pandemi, saya baru tahu sedikit saja dari kakak-kakak kelas. Jadi selama pandemi ini MPK di SMA Negeri 3 Depok sendiri meningkatkan di komunikasinya. Jadi segala hal atau program kerja yang akan dilakukan pasti sebelumnya kita akan melaksanakan Zoom, dan Zoom yang kita laksanakan itu bisa dibilang sering ya. Jadi untuk kualitas offline maupun online kita akan menghasilkan kualitas yang sama. Jadi walaupun dalam pandemi seperti ini hasil yang kita hasilkan dari MPK tersebut bisa terjalankan dengan baik. Soalnya MPK tersebut kan merupakan organisasi yang menjagai atau mengawasi kinerja OSIS. Jadi ide-ide yang dari siswa hasilkan nantinya MPK akan meringkas menjadi satu, dan nantinya akan kita sampaikan kepada pihak OSIS untuk pihak OSIS menjalankan program kerjanya yang lebih besar. Seperti itu, Bu. Boleh saya ikutan diskusi? Oh iya. Boleh Kak, silakan Kak. Boleh Kak, silakan. Berbicara ya. Ya. Dan saya izin berbicara kepada Ibu. Kebetulan saya juga organisasi tahun sebelumnya di OSIS, dan jadi untuk di masa pandemi ini kadang-kadang kami dari siswa Bu itu ya betul apa yang disampaikan oleh Raffi, bahwa kami tuh meningkatkan di segi komunikasi. Jadi kadang-kadang kita buat
Google Meet buat bareng-bareng, entah itu bercanda atau mungkin evaluasi atau ya sekedar main-main lah. Atau bahkan kadang-kadang juga kita buat buat ini memperkuat internal dari organisasinya terlebih dahulu ya, karena dengan kuatnya internal organisasi tersebut itu bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar orang-orang organisasinya. Jadi misalkan dengan cara olahraga atau waktu itu pernah main Mobile Legend bareng. Pokoknya intinya segala kegiatan yang baunya seperti positif, bau-baunya positif dan itu meningkatkan kebersamaan gitu. Ya, seperti itu. Betul sekali Kak Givari. Jadi Terima kasih Kak tanggapannya. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Givari. Jadi organisasi walaupun di pandemi gini harus tetap bisa melancarkan ya. Harus bisa tetap melancarkan segala program kerjanya gitu. Keren. Tapi jadi seru ya, dari main-main tapi ada tujuan yang akan dicapai. Betul. Seru ya. Terus kalau saat pandemi gini banyak nggak yang ikut organisasi MPK itu? Dari pendaftaran kemarin lumayan ya Bu ya. Dan di SMA Negeri Depok ini yang banyak mengikuti mungkin dari OSIS sih Bu. Karena mereka ingin turun langsung mungkin ya sebagai untuk menjalankan program kerjanya. Bukan untuk mengawasi saja seperti itu sih Bu. Ya. Kalau selama ini Raffi ngerasa ada kendala nggak? Kan organisasi sama offline, online beda ya rasanya. Ya. Seruan offline dong pasti ya kan. Ya. Pasti. Ada nggak kendala nih waktu online tuh gimana, cerita dong? Buat ngejalanin proker belum pernah sih ya. Jadi kan aku sendiri baru daftar kan, jadi baru banget masuk sebagai MPK. Mungkin dari cerita-cerita kakak kelas aja ya. Jadi kendala-kendala yang terjadi selama pandemi lebih ke arah komunikasinya sih. Jadi kita makanya selalu nguatin di komunikasi, karena kadang di offline sendiri masalah komunikasi, misalkan ada anggota yang tidak hadir, itu sangat udah jadi masalah ya. Apalagi kalau pandemi seperti ini, ada masalah jaringan atau seperti apa. Jadi masalah yang terjadi selama pandemi sih kurang lebih di koneksi sama device ya. Jadi di saat lagi diskusi atau lagi rapat untuk proker seperti itu, nanti bisa ada saja anggota atau pembina yang tiba-tiba keluar. Jadi dari rapat tersebut kita gagal menghasilkan suatu ide yang bisa kita relasikan kepada OSIS, kayak gitu sih. Boleh nanya satu lagi nggak? Boleh Kakak, nggak apa-apa, silakan. Oke. Sebenarnya nggak cuma terkait pandemi sih, cuman sering banget terjadi gitu di OSIS ya. Oke, jadi kondisinya seperti ini. Misalkan OSIS udah mengadakan suatu program kerja yang semua siswa kan wajib mengikuti ya, sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, ternyata ada juga siswa-siswi yang ternyata malas mengikuti atau bahkan kayak diajak tuh susah gitu. Ini sebenarnya bukan cuma program OSIS aja, tapi program eskul. Nah, saya mau nanya, peran MPK gitu menurut Raffi gimana? Apakah bantuin secara pribadi, personal, maksudnya kayak temennya diajak-ajakin gitu, atau mungkin bisa lebih negasin lagi ya. Sebelumnya terima kasih ya. Terima kasih Kak, silakan Raffi dijawab. Terima kasih Kak Givari pertanyaannya. Untuk MPK sendiri kita pastinya akan lebih tegasin lagi ya. Jadi kita pasti akan melakukan secara pribadi maupun secara organisasi. Secara pribadi sendiri mungkin kita bisa mengobrol dengan orang yang tidak mengikuti acara seperti itu. Kita bisa menggunakan bahasa yang non formal, bahasa seperti kita dan teman. Untuk organisasi sendiri, MPK berperan lebih tegas lagi untuk mengingatkan selalu kepada siswa-siswi untuk berkontribusi mengikuti acara-acara yang dilakukan oleh organisasi di sekolah untuk lebih meningkatkan keseruan dari acara seperti itu, Kak.
Iya kan biasanya kalau enggak pandemi aja mager, gimana pas pandemi? Ya betul Bu, betul. Banget Bu, makanya Udah seperti gitu itu. kan kalau lagi nggak pandemi, kalau misalnya absen atau nggak ikut ekskul masih kelihatan kan nih orangnya kemana nih gitu. Coba kalau pandemi, nggak tahu dia ketiduran, nggak tahu dia bilangnya mau ada acara keluarga, taunya dia malah main game, mabar, PUBG gitu kan, kita nggak tahu kan. Jadi emang banyak banget ternyata kendala-kendalanya dan emang harus pinter-pinter mengatasi semua masalah itu sendiri. Betul banget. Baik, kita masih punya banyak waktu. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa ini mungkin nggak MPK dibuatnya kayak tadi kata Givari, main-main tapi tujuan tercapai gitu. Jadi kayak kalau main game nggak pernah absen kayaknya. Betul. Ya on terus kalau main game kan. Apa dibikin kayak main game gitu. Bisa Bu, nanti makanya terima kasih banget ke Givari atas tadi masukan-masukannya. Mungkin dari saya sendiri bisa nanti disampaikan juga, dilakukan juga untuk menambah solidaritas dan kebersamaan antara organisasi itu sendiri, seperti itu. Baik, ini sepertinya seru ya hari ini saling diskusi semuanya. Kayaknya nggak ada yang mau bertanya lagi, langsung kita tutup aja Ibu. Baik, Raffi silakan. Oke, terima kasih semuanya yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Sangat bermanfaat sekali bagi saya sendiri sebagai presenter untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan nantinya saya akan bantu masukan juga untuk saya sendiri di organisasi yang saya ikuti, dan untuk juga berkembang juga di organisasi itu. Dan mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raffi. Hari ini seru banget ya, karena materinya lagi-lagi dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Kak Givari, itu wawasannya sangat-sangat diterima juga dengan saya, wawasan saya menjadi luas. Terima kasih atas sharing-sharing pengalaman juga Kak Givari dan Raffi. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada para partisipan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara Vicon hari ini. Semoga kita semua dapat sehat selalu untuk mengikuti acara VCT Batch 8 ini sampai akhir. Baik, saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai acara hari ini. Di kolom chat sudah ada presensi ya yang harus diisi. Silahkan diisi. Saya tutup webinar kita. Webinar apa pelatihan? Webinar kita dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu recordingnya jangan lupa dimatiin. Ya, ini saya stop dulu ya. Oke Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.